Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas ini dengan judul Analisis Stres berbasis metode elemen himia pada alat skipper di PT Pertamina EP Aset 4 Sukawati Field. Dengan saya Puji Fitriani, NIM 20316100035. Saya Anistiawati, NIM 2031610007. Dengan dosen pembimbing ini yaitu Pak Ani Rahmat, STMT, dan Ibu Eka Luciani. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pertamina EP Sukawati Field merupakan suatu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengolahan minyak. Untuk produk utamanya dari perusahaan ini oil atau minyak mentah. Adapun untuk proses singkatnya adalah diawali dengan mengalirkan fluida dari sumur ke separator. Nah, di separator ini akan dipisahkan berdasarkan berat jenisnya, yaitu yang pertama air, minyak, dan gas. Untuk minyak sendiri akan diolah lagi ke stripper. Nah, di stripper ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan H2S yang ada di minyak. Nah, di dalam stripper ini terdapat dua bahan, yaitu minyak dan sweet gas. Di dalam stripper ini terdapat dua perbedaan temperatur yang menyebabkan thermal stress. Adapun untuk thermal stress adalah tegangan yang terjadi akibat perbedaan temperatur. Dari thermal stress ini, kami mengambil judul analisa thermal stress untuk mengetahui thermal stress yang terjadi di stripper. Untuk menganalisanya, kami menggunakan software ANSYS. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, material yang adanya perbedaan temperatur. Yang kedua, distribusi temperatur yang bisa diaplikasikan di PT Pertamina EP Aset 4 Sukawati Field. Yang ketiga, yaitu distribusi tegangan yang bisa diaplikasikan di PT Pertamina EP. Kemudian tujuan dari penelitian yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, menentukan jenis material yang sesuai untuk digunakan dalam desain stripper. Kemudian yang kedua, menentukan distribusi tegangan yang dapat diaplikasikan di PT Pertamina EP Aset 4 Sukawati Field. Kemudian yang ketiga, menentukan distribusi temperatur yang dapat diaplikasikan pada alat stripper di PT Pertamina EP Aset 4 Sukawati Field. Nah, kemudian yang selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, mendesain stripper tanpa memikirkan segi ekonomi. Kemudian yang kedua, fluida yang masuk ke dalam stripper adalah minyak dan gas. Kemudian yang ketiga, data yang tersedia berupa dimensi dan spesifikasi alat stripper. Kemudian yang keempat, material diasumsikan homogen. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu crude oil. Crude oil atau minyak bumi ini mengandung 80% hingga 90% hidrokarbon yang hanya terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Kemudian untuk oil ini mengandung unsur karbon, hidrogen, dan sebagian unsur lainnya seperti oksigen, sulfur, nitrogen, dan beberapa metal lainnya. Crude oil ini dapat diolah menjadi bahan bakar minyak, bahan petrokimia, maupun bahan-bahan lainnya yang sebelumnya telah diolah. Adapun untuk kandungan crude oil-nya yaitu karbon, hidrogen, sulfur, nitrogen, oksigen, dan beberapa logam.
Untuk kandungan sweet gasnya itu sendiri ada yang pertama karbon dioksida, nitrogen, metana, etana, propana, ibutan, N-butan, ipentan, N-pentan, heksan plus, dan hidrogen sulfida. Kemudian yaitu konveksi dan konduksi. Konveksi merupakan perpindahan panas yang disebabkan adanya pergerakan benda baik berupa cair maupun gas. Untuk persamaannya yaitu kalor sama dengan film koefisien dikali dengan luas area dikali dengan perbedaan temperatur. Untuk konduksi sendiri merupakan perpindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan benda. Namanya yaitu minus konduktivitas termal dikali dengan luas area dikali dengan temperatur dibagi dengan tebal. Thermal stress adalah tegangan yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur pada suatu material di mana besarnya setara dengan tegangan yang timbul pada suatu material yang memuai. Untuk persamaannya adalah tegangan sama dengan matriks kekakuan dikali dengan vektor tegangan elastis. Kemudian masuk pada metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini kita dengan menggunakan ANSYS. Yang pertama, kita change job name-nya, kita on-kan agar langkah-langkahnya nanti akan tersimpan di file log. Kemudian di OK, kemudian preferensinya thermal struktur, kemudian di OK, kemudian preprocessor, modeling, create, area, circle by dimension, kita isi radius 1, dan juga radius 2, serta theta 2-nya negatif 90. Kemudian di OK. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perintah copy lines. Kita copy dari yang bagian paling atas sejauh Y150 E-2. Kemudian di OK. Kemudian kita copy kembali untuk garis yang paling atas ke arah sumbu Y 0,2 E-2. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan garis, grid lines, straight line, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita copy untuk tebal plate-nya ke arah sumbu X, negatif 30 E-2, kemudian di OK. Nah, kemudian yang selanjutnya kita grid area by lines, hingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan copy area sebanyak jumlah plate-nya. Kita copy area pada bagian plate dan juga bagian tiangnya. Nah, kita copy sebanyak 24. Kemudian di OK, hingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggambar pada bagian atas stripper dengan cara memindahkan sumbu WP off, X-nya 0, Y-nya 2050 E-2, Z-nya 0, kemudian di enter. Kita create area circle by dimension dengan dimensi yang sama, namun theta 2-nya kita ganti 90. Kemudian di OK. Nah, kemudian kita klik operate, glue area, kita pick all. Nah, kemudian kita pindahkan sumbunya kembali ke bagian paling atas dengan cara WP off, X-nya 0, Y-nya 198 E-2, Z-nya 0, kemudian di enter. Nah, lalu kita akan menggeser sumbu tersebut ke sumbu X-nya sebesar minus 15,24 E-2, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, kemudian untuk dapat membuat lingkaran, sumbu tersebut harus diputar dengan cara WPRO, X-nya 0, Y-nya negatif 90, dan Z-nya 0. Nah, kemudian
Yang selanjutnya akan digambar lingkaran menjadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan elemen type, add, kemudian kita pilih yang not solve, kemudian di OK, option, kita pilih yang kuat 4 node, kemudian di OK. Kemudian kita tambahkan lagi elemen type-nya, thermal solid, karena kita 3 dimensi, maka kita pilih yang 8 node 70, kemudian di OK. Nah, kemudian kita akan melakukan mesh. Nah, di sini kita mesh garis yang saling berhadapan. Membagi sama besar garis yang berhadapan. Saya ambil yang di sebelah sini. Kita bagi sebanyak 25. Kemudian di-apply. Kemudian melakukan hal yang sama pada garis yang lain. Sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian di mesh quad map, mesh area, pick all. Nah, sehingga telah selesai di mesh. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan extrude elemen option. Ini untuk elemen type-nya kita ubah menjadi solid 70. Untuk yang number elemennya kita ganti 20. Kemudian di OK. Nah, kemudian kita lakukan extrude area. Extrude area along lines. Nah, untuk memudahkan kita plot line agar lebih memudahkan. Nah, kemudian pick all dan klik setengah lingkaran yang ada di bagian atas, kemudian di OK. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan material propertinya untuk IC 1035. Untuk konduktivitasnya 43,6. Kemudian untuk specific heat-nya 486. Kemudian OK, densitasnya 7.870. Kemudian di OK. Kemudian masuk ke solution, analysis type. Analysis type karena kita transient, kita pilih yang transient. Kemudian solution and control. Kemudian di OK. Kemudian define load, setting, reference temperatur kita isi 25 derajat Celcius. Sudah di OK. Kemudian masuk kepada pembebanan, apply, thermal, temperatur on area. Nah, di sini kita akan mengambil bagian atas, di mana ini merupakan tempat gas keluar dengan suhu 142, kemudian di OK. Nah, kemudian untuk bagian bawah merupakan aliran gas tempat keluar minyak dengan suhu 148, kemudian di OK. Nah, kemudian akan dilakukan pembebanan yang lain berupa konveksi di bagian dalam stripper dan juga di bagian luar stripper. Bagian dalam stripper, kemudian untuk minyak masuk di bagian atas sebelah kiri, kemudian untuk gas masuk di bagian bawah sebelah kanan. Kemudian di apply, load step option, kemudian pilih output control, solo print out, dipilih all item, every substep, kemudian di OK, kemudian pilih grab solo track, dan OK, time frekuensi, time and substep, pilih 1 dan step, kemudian di OK, kemudian klik create ls file, di OK, kemudian pilih solution, let step option,
read ls file, kemudian di apply sebanyak 3 kali, kemudian di solve from ls file, kemudian dipilih ending ls file-nya 3, kemudian di OK. Ini ada peringatan solution is done. Kemudian lanjut untuk data and file option, pilih file yang berbentuk file RTH, kemudian control plot, nodal solu, nodal temperatur, kemudian OK. Berikut adalah hasil analisa thermal dari stripper. Kemudian di switch untuk analisa strukturnya dengan preprocessor, element type, switch element type, kemudian pilih thermal to struktur, OK. Kemudian material props, material model, kemudian diisi dengan EX-nya itu modulus elastis, kemudian PRXY-nya itu Poisson rasionya sebesar 0,29, di OK, dan mengisi densitasnya. Kemudian muncul ALPX-nya itu yaitu thermal ekspansinya. Kemudian di OK, dan klik solution, new analysis, transient, kemudian di OK, define loads, apply, struktural, temperatur, from temperatur analysis, kemudian dipilih lagi untuk file RTH-nya, dan di open, dan klik displacement, online, dipilih di bagian bawah agar tidak bergerak di sumbu X, Y, dan Z. Klik load stop step, option control, selalu print out, klik all item, every substep, di OK. Kemudian grab solu track, time frequency, time and substep, dipilih 1, dan di OK. Kemudian write ls file, OK. Kemudian masuk from ls file, endingnya diisi 1, kemudian OK. Kemudian solution is done. Kemudian general post processor, kemudian last set, plot result, terus contour plot, nodal solu, stress, kemudian pilih pemisah stress. Nah, berikut adalah hasil analisa struktur dari stripper. Kemudian masuk ke variabel penelitian. Nah, untuk variabel penelitian yang kami gunakan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu jumlah plate, material, dan temperatur. Untuk jumlah plate-nya, variabel yang digunakan yaitu 15 plate, 20 plate, dan 25 plate. Untuk materialnya, kami menggunakan IC 1035, IC 1059, dan stainless steel 405, dan stainless steel 430. Nah, sedangkan untuk temperaturnya, kami menggunakan temperatur 108,
231, 264, dan 290 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, berikut adalah skema dari proses perpindahan panas yang terjadi pada stripper. Untuk T1, T3, dan T4 merupakan proses perpindahan panas secara konveksi, sedangkan untuk titik T2 itu proses perpindahan panas secara konduksi. Setelah dilakukan hasil analisa, berikut adalah gambar dari stripper, yaitu hasil kontur analisa termal pada temperatur 198 derajat Celcius material IC 1035 dengan 25 plate. Nah, ini merupakan hasil analisa termal pada material IC 1035 dengan 15 plate, 20 plate, dan 25 plate dengan variabel temperatur minyak masuk sebesar 198, 231, 264, dan 297 derajat Celcius. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa pada material IC 1035 15 plate, distribusi temperaturnya yang paling tinggi. Nah, hal ini dikarenakan semakin kecil luas area, maka semakin tinggi distribusi temperaturnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil analisa termal pada material IC 1059 untuk 15 plate, 20 plate, dan 25 plate dengan variabel temperatur minyak masuk sebesar 198, 231, 264, dan 297 derajat Celcius. Nah, dari hasil yang telah didapatkan ini, dapat dilihat bahwa pada material IC 1059 dengan 15 plate, distribusi temperaturnya paling tinggi karena semakin kecil luas area, maka semakin tinggi distribusi temperaturnya. Berikut adalah grafik antara temperatur dengan waktu, dengan temperatur masuknya yaitu 198 derajat, 231, 264, dan 297 derajat Celcius. Nah, di dalam grafik ini dapat dilihat bahwa pada stripper dengan material SS405, 15 plate, itu mendapatkan distribusi temperatur yang lebih tinggi karena semakin kecil luas areanya, maka semakin tinggi juga temperaturnya. Sama halnya dengan SS430, dapat dilihat untuk yang grafik SS430 15 plate itu mendapatkan distribusi temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan 20 plate dan 25. Yang selanjutnya yaitu analisa struktur. Nah, ini merupakan hasil kontur analisa struktur pada stripper dengan temperatur 198 derajat Celcius, material IC 1035 dan 25 plate. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa tegangan von Mises maksimum dari material IC 1035 ini yaitu 160 MPa. Dan nilai dari tegangan von Mises maksimumnya ini lebih kecil dari nilai yield strength IC 1035 yaitu 270 MPa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa material IC 1035 ini aman untuk diaplikasikan. Itu untuk pemilihan material yang akan digunakan. Untuk material yang digunakan yaitu IC 1035, IC 1059, SS405, dan SS430. Untuk karakteristiknya bisa dilihat di slide. Dan untuk pemilihan materialnya itu bergantung dengan material yang tahan terhadap korosi sulfur. Kemudian untuk pemilihan material bisa menggunakan dengan segi ekonomi dan nilai yield strength-nya. Dapat dilihat bahwa harga material IC 1035 yaitu sebesar 11.674.400 dan mendapatkan yield strength-nya itu 270. Nah, setelah dilakukan simulasi didapatkan tegangan von Mises maksimalnya kurang dari yield strength-nya. Sehingga
material IC 1035 ini aman untuk diaplikasikan. Dan yang selanjutnya untuk material IC 1059 dengan harga materialnya sebesar 13.149.000, nilai yield strength-nya sebesar 355 MPa untuk 15, 20, dan 25 plate. Setelah dilakukan simulasi dengan menggunakan ANSYS, didapatkan tegangan von Mises maksimumnya kurang dari nilai yield strength, sehingga material IC 1059 ini aman untuk diaplikasikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada material SS405 dengan harga materialnya 26.298.000, nilai yield strength-nya 276 MPa. Setelah dilakukan simulasi dengan menggunakan ANSYS, didapatkan tegangan von Mises untuk material SS405 ini kurang dari nilai yield strength-nya, sehingga material SS405 ini aman untuk diaplikasikan. Selanjutnya itu untuk material SS430 dapat dilihat bahwa harganya 14.610.000, mendapatkan yield strength-nya itu 310 dan tegangan von Misesnya dapat dilihat. Setelah dilakukan simulasi, didapatkan tegangan von Mises maksimalnya kurang dari yield strength SS430. Hal ini dapat dikatakan bahwa material SS430 itu aman untuk diaplikasikan. Dari berbagai material yang sudah dianalisa berdasarkan studi ekonomi dan yield strength-nya, maka dapat disimpulkan bahwa material SS430 itu lebih unggul daripada material lainnya. Kemudian masuk ke validasi simulasi. Nah, untuk validasi simulasi ini menggunakan rumus kalor per luas area sama dengan konduktivitas thermal dikalikan dengan luas area dikalikan dengan perbedaan temperatur dibagi dengan tebalnya. Nah, dari persamaan tersebut dapat dilakukan validasi numerik. Berikut merupakan dari validasi dari setiap variabel yang mendapatkan rasionya yaitu 0. Kemudian selanjutnya yaitu hasil validasi numerik 20 plate dan 25 plate. Untuk persamaannya sama, menggunakan persamaan konduksi. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa rasionya itu 0% untuk setiap variabel. Kemudian masuk kepada kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, jenis material yang dapat diaplikasikan oleh PT Pertamina EP Sukawati Field adalah material SS430. Desain stripper yang paling optimal adalah stripper dengan 15 plate. Kemudian untuk tegangan von Mises maksimum yang dihasilkan dari material SS430 lebih kecil daripada material yang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.